Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Mazmur pasal 3, ayat 4 dan 5. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tema renungan saat ini adalah tidak takut karena percaya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Daud adalah orang yang sering masuk dalam situasi-situasi yang membahayakan jiwanya. Situasi dengan resiko besar, yakni nyawanya dipertaruhkan. Oleh karena itu, Daud sadar perlunya tangan Tuhan sebagai pegangan ketika berada dalam lembah yang kelam. Jadi tidak heran jika banyak mazmur atau nyanyian yang dia gubah sebagai ungkapan hatinya ketika berada dalam bahaya maut. Tercatat ada 73 mazmur yang ditulis oleh Raja Daud dan 13 diantaranya adalah mazmur yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di dalam sejarah kehidupan Daud. Misalnya, ketika Daud harus melarikan diri dari Absalom, maka dia menggubah Mazmur 3. Ketika Daud pura-pura tidak waras di hadapan Abimelek sehingga dia diusir dan lari, dia menggubah Mazmur 34. Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat, maka Daud menggubah Mazmur 56. Ketika terjadi peristiwa di mana Saul menyuruh orang mengawasi rumah Daud untuk membunuhnya, maka dia menggubah Mazmur 59. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mungkin keadaan kita saat ini tidak se ekstrim seperti situasi yang dijelaskan di atas. Tetapi bukankah setiap hari kita menghadapi resiko atau konsekuensi? Setiap keputusan atau tindakan yang kita ambil selalu ada konsekuensi atau resiko yang mengikutinya. Untuk itu perlunya kita memohon kepada Tuhan untuk menjaga dan memberi hikmat sehingga semua yang kita putuskan adalah yang terbaik dan tidak bertentangan dengan kehendaknya. Situasi yang berbahaya tidak perlu ditakuti, tetapi perlu dihadapi dengan hikmat dan iman yang kuat kepada Tuhan. Tangannya yang kuat akan menopang kita. Karena itu, mari jangan takut menghadapi kesulitan. Hadapilah itu dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ketika kami berada dalam lembah kekelaman, tolonglah kami agar tetap menegakkan kepala kami, karena kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, dan Engkau Allah yang berkuasa untuk memberikan pertolongan. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan, sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan.
bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan pemerintahan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikan hati kepada para pemimpin bangsa kami untuk mempunyai hati yang melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.